sama dietnya itu sudah lama skip. Itu untuk memulainya itu berat sekali. Jadi harus cari motivasi diri kita, pemicunya apa gitu yang buat kita untuk mulai lagi. Karena kalau nggak ada motivasinya, ya kayaknya cheating terus gitu. Memulai makan, memulai olahraga. Jadi memang harus mindsetnya juga harus di set juga sih. Kalau kita udah set, kita mau tujuannya apa, ada rasa sayang yang terbuang gitu loh. Jadi gini, selama saya hampir setahun lalu, saya melaksanakan program ini, lifestyle combining, dan berhasil. Berhasil itu kayak semacam udah mulai ada satu kepuasan yang belum pada saatnya gitu loh, belum waktunya udah puas gitu kan. Wah, aku udah berhasil nih segini nih gitu kan. Ternyata mudah nih buat saya pencapaiannya gitu. Nah, setelah masuk di titik itu udah rasa puas itu tuh ketemu di titik jemu. Karena kan pasti. Rutinitasnya itu terus gitu kan. Nggak ada motivasi yang buat bikin, ayo dong lebih lagi gitu. Pada saat itu berat badannya mulai kembali lagi naik. Waktu itu saya sampai 59, bahkan sampai 60. Itu ngaca, kok segini ya gitu. Wah, ternyata dibuang waktunya itu kok jadinya terlewat banyak yang ini, yang terbuang aja sia-sia gitu, yang udah dilakuin kemarin gitu, kok begini sih gitu. Akhirnya dicari lagi apa yang buat bikin ini tuh naik lagi, terpacu lagi. Mulai olahraganya dulu, nggak langsung workout, coba jogging ringan dulu. Setelah jogging ringan, makannya juga dijaga lagi, dan tidur. Saya kan PR satu tidur tuh. Karena saya tidur itu cuma 4-5 jam. Per hari ya? Karena kan ya per hari itu pasti 4-5 jam. Itu mulai dulu tuh tidurnya di jam 10 atau jam 11. Pokoknya jam 12 itu udah harus merem. Mau gimana caranya tuh jam 12 udah harus tidur. Handphone dijauhin, pikirannya difokusin untuk tidur. Itu yang paling penting. Karena apa? Kalau kita jaga makan, jaga olahraga, tapi nggak jaga tidur, akan percuma juga. Betul. Karena apa? Kalau kita diet, kita nggak cukup istirahatnya, itu keliengan udah pasti ketemu. Bukan karena makanannya, karena asupannya, pasti ketemu keliengan. Karena darah nggak stabil, heart rate juga nggak bagus kan. Nah, setelah mulai tidurnya itu udah pokoknya fokus di jam 12, dan saya bangun di jam 4, berarti kan cuma 4 jam tuh kan. 4 jam, jam pola sarapannya berubah Om. Jadi jam 5 pagi. Jam 5 pagi saya makan itu mulai dari kukusan. Mau singkong kayak atau enggak labu kayak gitu. Masuk dulu itu, dan di jam 8 pagi mulai makan. Mulai makan, terus di jam 12 itu saya skip makan siang. Tapi saya makan buah. Ganti buah, terus untuk di sore hari jam 5 sore saya makan lagi. Udah lewat jam 5 sore udah nggak ada lagi makan. Udah tinggal minum air hangat atau enggak air putih, atau memang kalau haus, kalau ada rasa lapar apa gimana, minum whey. Kalau misalnya nggak whey, udah air putih aja udah terus. Karena saya juga nggak ngopi kan, jadi aman di situ. Begitu aja terus. Nah, sudah mulai dapat ritmenya itu, mulai olahraganya. Mulai workoutnya, walaupun dari seminggu sekali, terus 3 hari, baru sekali lagi. Kalau untuk 2 hari sekali kayaknya nggak bisa. Karena memang kan posisi tidurnya cuma 4 jam, jadi nggak cukup. Jadi workout saya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, dan di Sabtu atau Minggu, Sabtu biasanya saya long run, 5 atau 10 kilo lari, dan di hari Minggunya sepedahan. Sepedahan itu 20-35 kilo. Gitu. Jadi begitu aja terus. Nah, karena workoutnya seminggunya cuma 2 kali, pengganti setelah workout, besok istirahat tuh besoknya jalan aja, jalan santai, setengah jam aja. Jalan santai setengah jam. Nah, pada saat kita udah mulai ketemu ritmenya kayak gitu tuh, motivasinya timbul. Percaya dirinya juga mulai naik. Karena apa? Badan udah mulai lebih ringan. Oh iya ya, ternyata kembali lagi ke jalan yang benar itu lebih nikmat. Gitu kan. Sayang akhirnya kan mau makan berantakan sayang gitu kan. Betul. Jadi yang udah semuanya dicapai terbuang sia-sia karena memang nggak istilahnya hilang motivasi gitu kan. Nah, begitu udah mulai ada event,
mau lomba itu kayak aduh ini harus dikejar, ini gimana caranya tuh dikejar gitu. Dan alhamdulillah sukses juga 21 kilo 3 jam 30 menit 3 jam setengah lah. 21 kilo half marathon 3 jam finisher, luar biasa. Iya. Saya aja yang suka olahraga belum tentu mau loh Kak maraton. Ya memang karena maraton itu ini kalau kita udah lewat dari 10 kilo halusinasi itu udah mulai main. Iya. Ya, aduh capek, ngapain sih gue lari, udahan lah gitu. Tapi saya macam gini, alah baru cuma 10, depan lagi 15, depan lagi 20 gitu. Akhirnya cari rute lagi lah, karena kan saya larinya kan di sekitar rumah kan Om. Saya cari rute lagi lah, tadi udah lewat sini saya nggak mau ngulang lagi rute itu, saya cari rute lain pindah gitu kan. Pas pindah itu ada ini, jadi mencari objek aja di sekeliling kita gitu, buat motivasi gitu. Tuh di kilometer 218 ya Om, 18, 17, 18 itu kilometer paling halu. Karena udah, aduh ngapain sih gue 21 kilo gitu kan, gitu. Terus tapi pas udah di 20, udah kempos-kemposnya tenaga, itu udah jalan. Udah jalan, udah nggak sanggup lagi. Akhirnya jalan-jalan, udah dijalanin aja, udah yang penting sampai. Udah santai, dengerin musik, handphone udah lowbat ya kan, badan juga udah ngedrop gitu kan. Begitu selesai 21 kilo langsung yes, kayak pecah bisul gitu loh rasanya. Keren banget ya. Itu sebenarnya ya, hasil metodologinya metodologinya maraton sebenarnya sama aja seperti kita itu metodologi waktu program ya sebenarnya ya. Kan waktu di jalan pasti ada kayak halusinasi, ada kayak disbelief, kayak nggak belief, godaan itu kan pasti sebenarnya ada. Sama aja, justru lebih berat maraton ya. Kalau maraton kan waktunya terbatas kan nggak mungkin kita maraton half maraton di 6 jam 8 jam kan, pace-nya berapa itu kan. Betul. Itu harus 12-13 mungkin itu sih. Itu pace-nya itu kan yang paling enggak yang 12-13 menit per kilometer itu kan harus bisa dicapai, setidaknya minimalkan itu gitu kan. Itu sebenarnya sama aja sih seperti kita menjaga pace itu yang sulit. Ya, sama seperti pace-nya. kita lifestyle combining gitu. Jadi menjaga berat badan biar stabil itu bagaimana. Jadi bukan hari ini diet udah 3 hari timbang berapa, itu akan menambah pressure kalau saya. Jadi lebih baik 1 minggu sekali atau 10 hari sekali baru mulai nimbang. Iya, betul. Jadi untuk teman-teman yang baru gabung, ini saya perkenalkan Kak Susan. Kak Susan ini member yang lama, member senior di Lifestyle Combining. Cuman beliau ini sekarang sedang aktif maraton, half maraton. Kemarin itu ada ikut beliau itu virtual maraton 21, sekian kilo dalam waktu 3 jam sekian gitu ya. Itu luar biasa pencapaiannya. Itu beliau sharing ke kita gimana sih tipsnya bisa seorang wanita ibu rumah tangga. Usia berapa sekarang Kak Susan? 39. Baru 39, usianya baru 39. Tapi pencapaiannya sampai segitu, larinya saya aja yang hobi olahraga lihat maraton aja udah ogah gitu. Sebenarnya analoginya itu sama seperti kita itu ketika dalam menjalani program maraton sama program itu sebenarnya mirip-mirip. Kenapa? Karena di perjalanan itu pasti ada godaan. Terus pasti kan kalau kita maraton kayak Kak Susan tadi sudah dijelaskan, misalkan setelah 10 kilo, jalan sekian kilo itu ngapain sih kok kita harus lari gitu kan? Ngapain sih harus selesai 21 kilo? Apa sih yang menjadi motivasi di awalnya? Kenapa sih harus saya selesaikan? Kenapa nggak berhenti aja gitu kan? Itu sama sebenarnya ketika kita itu menjalani sebuah program diet atau program yang seperti kita jalani saat ini, program fat loss dari Lifestyle Combining. Jadi yang paling penting itu kita tetapkan di awal, target kita itu apa sih, tujuan kita itu apa. Nah setelah kita udah menetapkan tujuannya, ya kita harus mau nggak mau harus menjalani prosesnya kan. Jadi prosesnya itu seperti apa, itu yang harus dijalani gitu kan. Syukur-syukur kan kalau sudah ada panduannya, seperti yang di kelas kita semua ini kan sudah ada panduannya. Tinggal teman-teman itu lebih aktif, diskusi di grup, diskusi di WhatsApp secara private ke saya. Yang dibutuhkan itu lebih aktif. Sedangkan kalau kayak Kak Susan itu kan beliau kan berpikir sendiri gimana caranya nanti cari rute, apalagi kan ini maratonnya maraton yang virtual ya. Jadi gimana caranya cari rute, gimana mikirin istirahatnya. Sedangkan istirahatnya beliau aja sehari mungkin 4 jam karena kan beliau itu wirausaha, tidurnya tengah malam.
Terus kemudian bangunnya pagi-pagi. Jadi PNS Kak ya, pekerja nonstop ya. Ya, betul. Pekerja nonstop gitu ya. Kerja nonstop. Jadi kita harus Semi robot. Oh, ya salah semi ya. robot gitu kan. Nggak ada jamnya. Jadi kita harus berpikir kalau saya jamnya tidurnya segini, makannya harus seperti apa, istirahatnya harus seperti apa. Nah, itu yang saya harapkan teman-teman itu bisa mencari dan memahami pola dari masing-masing pribadi. Jadi kan ada teman-teman itu yang kan pola diet kita itu ada 4 teman-temannya. Yang di level 1 ada 2, di level 2 ada 2. Nah, kira-kira yang cocok dengan tubuh teman-teman itu yang mana? Itu yang harus dipahami. Betul. Banyak teman-teman yang di pola diet 1 udah works, udah berhasil. Ada yang di level 2, ada yang di level 1 tapi yang diet yang kedua, yang intermittent fasting. Ada yang sampai ke level 2 yang carb cycle, macam-macam. Jadi teman-teman yang saya harapkan itu teman-teman lebih aktif dan bisa memahami dirinya sendiri dan jangan mengkomparasi atau membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Karena kan keadaan itu kan Nah, pasti berbeda ya. kita tuh unik ya, semuanya Yes, berbeda. unik. Everybody's unique ya. Jadi nggak ada yang sama. Kita melihat diri kita itu kemampuannya apa, kebutuhannya apa, yang dibutuhkan apa, itu yang harus kita pahami gitu. Oke, ada tambahan lagi? Yang penting satu, Gimana Kak? harus dihargai sebesar apapun progres kita itu harus dihargai. Jadi kita nggak bisa iri ya dengan pencapaian orang gitu loh. Jadi oh dia begini udah dapat sekian kilo, ini dia begini dapat sekian kilo gitu. Karena dari awal kita itu semua pribadinya unik. Golongan darah kita berbeda, kegiatan kita berbeda, aktivitas kita berbeda, dan nutrisi kita juga berbeda. Jadi yang terjadi sama lingkungan kita ini di grup member ini, kita buat acuan. Oh mereka dietnya begini, kayak semacam makan oats itu kan macam-macam variasi itu. Ada yang pakai yogurt, ada yang ini. Kalau kita nggak suka, nggak usah kita paksakan. Yang senyamannya di kita gitu loh. Jadi nggak ada pressure gitu. Jadi lakukan lifestyle ini dengan fun, dengan senang gitu loh. Nanti akan ketemu sendiri ritmenya. Jadi kita nanti akan ketemu sendiri formula yang bagus buat kita tuh apa. Itu. Betul, tepat sekali. Seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi stop kita melakukan komparasi, terus kemudian sekecil apapun progres yang pada diri kita itu dihargai. Ya, jadi hargai. Betul. Jadi jangan misalkan saya kok segini, teman-teman udah segitu, saya tapi kok segini. Jangan. Yang penting saya udah works, udah kerja keras, udah menjalani semua ini. Itu bagus dan ini ada progres kecil apapun itu dihargai. Habis itu mulailah lebih aktif kira-kira untuk mengoptimalkan apalagi yang harus dirubah, apalagi yang harus dioptimalkan gitu ya. Jadi jangan melihat hasilnya saja, tapi kalau misalkan kita progres kita itu prosesnya kita itu masih agak kurang, itu bisa dioptimalkan. Oke. Oke, ini saya sapa teman-temannya lain. Kak Dita, kok hilang videonya? Kak Dita ini yang dari Temanggung ya? Paraan. Dari mana? Paraan. Temanggung Paraan. Temanggung ya? Ya. Oh ya. Oh, saya panggil dokter boleh nggak ya? Nggak mau beliau dipanggil dokter. Katanya sungkan sama teman-temannya. Gimana Kak Dita? Apakah ada yang ingin disampaikan atau gimana? Ini kan sama Kak Mas Adit, saya udah di level 2 ya. Yes, udah di level 2. Nah, kendalanya sekarang itu yang kemarin saya WA itu Mas. Bosen di yang fat day-nya. Ya, oke. Yang di HFD-nya ya. Ya, HFD-nya. Soalnya kan ya sukanya cuma itu aja. Terus bolak-balik yang agak bosen. Kalau mau pas AFD-nya jadi stres. Betul. Apa lebih baik apa gitu. Kalau begitu lebih baik itu Kak Dita, apa namanya? Yang kemarin polanya 1:1, 1:2 atau 1:1 berapa? 1:1. 1:1. Misalkan gini kan, kalau ada teman-teman yang pengen akselerasinya lebih cepat, biasanya kan yang 1:1 atau 1:2 itu misalkan 1 high carbs day, yang 2 high fats day, yang pengen akselerasinya lebih cepat. Tapi kalau misalkan ada kejenuhan, itu dibalik. Yang high carbs day-nya 2, yang high fats day-nya itu 1.
Cuman yang high carb day-nya itu mengikuti polanya intermittent fasting. Jadi kayak gitu. Jadi lebih dibolak-balik. Yang biasanya itu di fats-nya yang lebih lama, di carb-nya lebih sedikit, itu dibalik. Jadi high carb day-nya itu 2. Kayak pola intermittent fasting itu biasa itu 2 hari, terus kemudian yang 1 harinya itu yang di high fat day. Sebenarnya kalau tinggal sedikit aja, fokus di level 1 aja, nggak usah fokus di level 2. Misalkan kurang 4 kilo, 3 kilo gitu, fokus di level 1 aja. Di intermittent fasting itu lebih nyaman sih ya. Tapi kalau targetnya lebih dari 10 kilo, nah itu yang dioptimalkan yang di level 2. Tapi kalau udah kurang dari 5 kilo, di level 1 aja. Jadi biar kita itu nggak ngerasa lagi diet gitu ya. Jadi kayak ya udah sih, ini jadi lifestyle kita aja gitu kan. Tinggal nanti mengoptimalkan jadi rutinitas. Jadi nanti tinggal mengoptimalkan di porsi sama di exercise-nya. Jadi porsi itu kita memang nggak pernah timbang. Nggak pernah berapa gram, nggak pernah. Cuman yang paling mudah itu akan kelihatan kalau kita itu lihatnya misalkan dalam waktu 1 minggu dengan porsi yang seperti ini, apakah ada progres gitu loh. Kalau progresnya ternyata itu bertambah, berat badannya kita bertambah, ya berarti tinggal porsinya aja yang biasanya segitu dikurangin 2 sendok, dikurangin 3 sendok gitu aja. Jadi nggak perlu setiap makan kita berapa gram itu nggak perlu, karena aktivitas kita bertambah aja porsinya bisa berubah gitu loh. Aktivitas kita bertambah, misalkan yang seminggu ini kita full, porsinya tetap itu kadang-kadang berat badan kita itu bisa turunnya drastis gitu loh. Tapi ketika aktivitas kita itu kurang sekali, dengan porsi yang tetap, kadang-kadang berat badannya stuck atau malah bertambah. Sebenarnya yang kita bisa mainkan secara langsung itu di aktivitas olahraganya atau di workout-nya, sama di jumlahnya porsinya. Jadi porsinya itu paling enak ya udah, misalkan biasanya sepiring gini untuk 10, katakanlah untuk 15 suapan, 10 atau 15 suapan, misalkan aktivitas saya agak kurang nih, misalkan kalau Kadita kan sore, apalagi kalau banyak pasien segala macam, capek kan, karena aktivitas kerja sama aktivitas olahraga kan beda ya, beda untuk pembakaran tubuh kita itu beda, apalagi heart rate-nya kan juga berbeda. Kalau misalkan udah terlalu capek kerja, nggak sempat olahraga, ya udah mungkin porsinya sebagian ini dikurangi sedikit gitu ya, atau mungkin nanti aktivitasnya ditambah. Itu lebih mudah seperti itu sih. Kalau kurang sedikit, kira-kira targetnya kurang berapa, Kak Dita? Targetnya yang diinginkan? Masih banyak sih, Mas. Kayak yang saya WA dulu, pengennya kan 30 kilo, pengennya. Oke. Jadi baru hampir 9 ya. Iya, hampir 10 kemarin ya WA ke saya ya. Hampir 10 ya. Ya. Itu luar biasa, hampir 10 kilo, gabungnya di bulan 9 atau bulan 10 ya? Akhir September. Mulai olahraga, mulainya Oktober awal, tanggal 1 2 bulan ya. 2 bulan berarti turun berat badannya hampir 10 kilo, itu luar biasa. Iya. Berarti kan rata-rata sebulannya 5 kilo gitu kan. Ya, ini yang level 2 turun 2 kilo ya kayaknya. Yang level 2 turun 2 kilo? Ya, 2 kilo. Besok tanggal 3 itu pas 4 minggu. Pas 4 minggu. Iya, 1 bulan. Ya, 1 bulan. Luar biasa ya, luar biasa itu. Mungkin targetnya yang dikurangin dulu kali, Mbak. Iya. Jadi betul. jangan langsung 30, jadi 15 dulu. Nanti setelah 2 bulan ini ketemu, kan kita kan otak kita tuh kalau dari 10 ke 15 tuh kan mikirnya deket. Tapi kalau mikir ke 30 masih banyak ya. Akhirnya jadi ketemu jenuh gitu loh. Jadi diturunin dulu. Jadi dia 15. Nanti 15 itu ke 20 itu akan lebih cepat biasanya. Lebih gampang ya. Lebih gampang dia. Kalau saya sih sebenarnya tidak terbebani dengan ini ya, program ini, cuman boring di ikan sama telur sama ayam bolak-balik gitu aja. Kalau boring di makanan, olahraganya 2 kali, kalau nggak 2 kali, kalau nggak 3 kali lipat. Kalau saya gitu. Kalau boring di makanan, workout-nya kan ada suka diselipin dengan kardio tuh. Kardionya 2 kali atau 3 kali, baru masuk yang ininya, sesinya. Gitu. Jadi yang homework berapa gitu kan, biasanya kan ketemu kardio dulu kan. Kardio mainin dulu 2 kali, 3 kali. Nanti kan panas tuh badannya. Baru masukin ke workout-nya gitu. Biasanya gitu. Jadi makannya nggak banyak. Ya mau olahraganya banyak. Aktivitasnya ditambah ya betul. Biasanya sih
biasanya sih kalau ini biasanya tak ulang masing-masing workout sampai 3 kali sih per workout 3 biasanya kali. 3 kali. Kecuali Iya, yang 3 lower kali. Tapi agak dikasih berat. jedanya juga lumayan gitu. Ya, Iya. ya Kalau kan, lower Susan. itu mah agak nyiksa sih. Ya, karena gede di bawah jadi berat. Otot yang paling besar memang di bawah, Kak. Lower body. Ya, yang di bawah. Ototnya ya, otot yang paling besar di Iya. situ. Jadi misalkan kita itu nggak biasa olahraga terus tiba-tiba squat dengan agak tambah beban bisa pingsan gitu. Jadi memang yang paling berat itu yang di bawah. Jadi Iya. memang hati-hati. Iya. Kalau misalkan mampunya satu atau itu ya sudah satu aja. Analoginya tadi yang diberikan sama Kak Susan udah sangat benar. Jadi gitu Kak. Jadi kadang-kadang menurut kita sih nggak masalah ya. Menurut kita nggak masalah. Tapi kelihatannya kalau misalkan kayak Kak Susan itu misalkan kita mau targetkan 21 kilo. Kita nggak lihatnya 21 kilo dulu. 5 kilo dulu deh. 5 kilo depan. Iya. Nah, habis itu 5 kilo. Cicil-cicil. Ya, cicil-cicil. Oh, 10 kilo Cicil-cicil, lagi ya. deh. 10 kilo lagi. Iya. Terus habis itu Jadi 15 istilahnya apa Om? Ngebohongin otak ya. Iya. Ngebohongin otak kan gitu. Iya, jadi otak dibohongin gitu. Oh, dikit kok ini, cuma sedikit jaraknya gitu. Jadi sama juga berat badannya dikit kok. Jadi pencapaiannya lebih cepat daripada kita ngambil yang target yang besar gitu. Jangan sampai nanti turunnya cepat atau tahunnya balik modal gitu. Itu yang bahaya. Betul. Memang semuanya dimulai di otak ya, kan motivasi segala macam supaya kita itu nggak gampang nyerah gitu. Benar. Kalau di metode kita kan ada yang namanya konsekuensi jar ya. Jadi kalau kita melanggar ada hukuman. Kalau teman-teman udah lihat Kadita udah lihat yang di channel itu. Nah, kan iya. ada, Kayak gitu. Kalau kita melanggar jadwal, kita ngisi uang di atas toples, dalam toples di atas kulkas, nanti dikasihkan ke orang yang nggak bakalan ikhlas kita ngasihnya, misalkan ke pembantu, ke neni, asisten rumah tangga, atau ke tetangga gitu ya. Jangan dikasihkan ke anaknya, karena dikasihkan ke anaknya berapapun yang kita kasih kan bakalan ikhlas juga karena anak kita juga kan. Kasihlah ke temennya atau tetangganya ya gitu, atau siapa gitu, atau asistennya. Banyak sih sebenarnya caranya banyak sekali sih. Tapi yang penting betul tadi kata Kak Susan, kita mikirnya step by step dulu, jangan langsung full-nya, jangan langsung big picture-nya mau turun sekian kilo, itu kadang-kadang menurut kita nggak masalah. Tapi alam bawah sadar kita di substom kita itu kadang make sense nggak ya gitu, masuk akal nggak ya? Ketika udah kelihatan udah nggak make sense, udah nggak masuk akal ya. Kelihatannya kita masih oke gitu, tapi di prosesnya kadang-kadang ya udah deh. Ada frustasi. Frustasi nggak kelihatan gitu. Tidak disadari. Iya benar. Betul. Tidak disadari benar. Oke, ada yang tanyakan lagi Kak Dita? Mas Didit, yang tadi misalnya dibalik HCD-nya 2 kali, terus HFD-nya 1 kali, berarti workout-nya juga yang itu ya, 2 hari berturut-turut terus baru bolong ya? Ya, boleh seperti itu boleh. 2 kali di high capacity, 2 kali workout boleh, habis itu yang di high capacity enggak. Betul, boleh seperti itu. Oh iya. Nah. Oke, sudah Kak Dita? Ya, sudah. Oke. Ya. Oke, saya sapa teman-teman yang lainnya ya. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, ayo langsung di unmute mic-nya. Ada Kak Andriani, Kak Christine, Kak Elva, Kak Ane, Kak Meta, Kak Siti, Kak Yiska, Kak Yusrin, Kak Zulfan. Oke, Kak Ane mau ada yang disampaikan? Ya, salam kenal semuanya ya. Saya ini baru bergabung 1 bulan. Ini kayaknya sudah 1 bulan ya. Ini sebenarnya anak saya yang ikut karena dia enggak antusias kayak gini-gini ini enggak mau. Jadi mamanya yang ribet. Setiap hari mamanya yang ribet. Nah, ini yang saya mau tanyakan, berat badan anak saya ini naik turun ya. Kayak kemarin waktunya cheating day kan, cheating day sudah sehari mulai jam 12 jam 12 dia makan, waktu itu makan donat 2 biji donat, setelah itu sudah enggak makan, sampai akhirnya sore dia makan seperti biasa, sayur urap-urap gitu sama tahu. Dia timbang badan, tetap berat badannya 78,5.
Sudah, setelah itu tadi pagi dia timbang. Waduh, saya sampai stres, bener-bener stres. Timbang, ternyata naik 1 kilo ke arah 79. Nah, itu seperti itu, beberapa waktu seperti itu. Seperti yang saya sampaikan ke Mas Didit kemarin ya, saya WA, naik, sudah ketemu, maksudnya sudah ketemu karena makan sup merah itu tadi, yang beberapa waktu yang lalu, naik. Nah, yang ini kok, apa ya, selisihnya itu, bukan selisihnya, maksudnya kok bisa sampai naik seperti itu gimana ya? Gitu loh. Dan ini tadi timbang, sore ini tadi timbang lagi, kembali ke arah 78. Nah, seperti itu. Jadi dia itu, kok gini ya, Ma? Kok gini ya? Saya ini ya tidak bisa jawab. Kamu ikut toh, saya bilang gitu. Kamu dengerin, enggak mau. Aku pokoknya sama yang dengerin nanti cerita ke dia gitu loh. Aduh, saya sampai bingung juga. Dia ini enggak gampang gitu loh untuk mau ikut program ini aja, namanya yang cuap-cuap. Demikian Mas Didit. Oke. Jadi gini, sekaligus saya mau menjelaskan ke teman-teman member yang lainnya ya. Jadi yang membentuk berat badan kita itu ada beberapa. Ya, supaya kelihatan berat badan kita itu yang pertama ada namanya kadar air di tubuh kita. Terus kemudian yang kedua itu ada massa otot. Kemudian yang ketiga itu adalah bobot tulang kita. Yang keempat itu adalah bobot organ tubuh kita. Terus kemudian yang kelima itu baru kadar lemak, ya. Seperti itu. Nah, ketika kita itu melakukan diet, yang harus kita kejar itu adalah yang di kadar lemaknya atau di bobot lemaknya. Itu yang harus kita target, harus kita turunkan. Cuman yang sering sekali terjadi di perjalanan itu, yang terjadi adalah naik turunnya itu biasanya terjadi di kadar air dan massa otot. Ya. Jadi makanya supaya kenapa massa otot kita itu supaya terjaga nggak turun, karena yang paling bagus itu adalah menurunkan kadar lemak kita, sedangkan yang lainnya itu sebisa mungkin tetap, tapi kalau massa otot itu sebisa mungkin naik, ya. Supaya kalau massa otot kita naik, bukan maksudnya berotot besar seperti bodybuilder itu bukan, tapi yang penting ototnya itu kuat dan bisa menopang tubuh kita dan bisa mengurangi kerja dari tulang kita dan sendi kita. Karena semakin otot kita itu kuat, maka kerja yang ada di otot, kerja di tulang dan di sendi kita itu juga akan berkurang, tidak terlalu berat. Nah, di perjalanan kita itu melakukan diet, itu biasanya yang naik turun itu yang paling sering terjadi adalah di kadar air, lemak, dan juga di massa otot. Kalau bobot tulang sama bobot organ tubuh kan jarang ya, biasanya segitu-gitu aja, nggak pernah turun atau nggak pernah naik. Cuman yang gini teman-teman, yang paling sering bikin kita naik turun itu adalah kadar air. Selama kita melakukan olahraganya itu rutin, itu massa otot kita itu diharapkan bisa tetap ya. Jadi massa otot itu tidak mengalami penyusutan. Nah, cuman kalau kita itu biasanya melakukan diet atau ketika habis mengkonsumsi sesuatu, yang naik itu biasanya adalah kadar airnya. Makanya saya sarankan kepada teman-teman member, kalau melakukan timbang itu jangan tiap hari. Melakukan timbang setidaknya paling cepat itu 1 minggu sekali dengan jam dan waktu yang sama. Dalam artian begini, kalau misalkan tadi Olin ya namanya putranya Kak Ani ya namanya. Iya benar. Ya, misalkan di Olin itu menimbangnya itu ketika bangun tidur setelah dari kamar mandi, setelah buang air pada hari pertama. Next-nya 1 minggu kemudian timbangnya juga dengan waktu dan kondisi yang sama, yaitu bangun tidur dalam kondisi perut kosong dan setelah ke kamar mandi. Akan sangat tidak relevan kalau misalkan Kak Olin itu menimbang di hari pertama dalam kondisi perut kosong, terus kemudian timbang di hari ketiga setelah makan. Tentu saja nggak relevan. Kenapa? Karena pertama kita habis mengkonsumsi sesuatu. Kedua, kadar air kita juga akan bertambah. Misalkan kita habis minum, atau misalkan kita makan makanan yang ada natriumnya, ada garamnya. Ketika kita mengkonsumsi makanan yang ada natriumnya itu secara tidak langsung dia akan mengikat air di tubuh kita kan karena natrium itu termasuk dalam elektrolit ya. Kalau katanya Kak Dita biasanya elektrolit itu kayak yang kalau kita lagi ada opname atau lagi infus itu kan supaya tidak terjadi dehidrasi, makanya dikasih cairan elektrolit seperti natrium dan klorida ya. Nah, itu fungsinya adalah mengikat air supaya kita itu tidak mengalami dehidrasi. Nah, ketika kita itu mengkonsumsi makanan katakan yang tinggi natrium, misalkan ada makanan yang gurih, makanan yang asin, itu secara langsung memang tubuh kita itu akan mengikat cairan lebih banyak. Nah,
seolah-olah berat badan kita itu bertambah, padahal itu yang bertambah itu hanya kadar airnya. Kalau fats-nya itu biasanya cenderung tetap. Apalagi kalau naik turunnya itu hanya dalam hitungan hari, 1-2 hari. Itu kemungkinan besar yang terjadi adalah kenaikan atau turunnya kadar air di tubuh kita, bukan fats-nya atau bukan lemaknya. Ya, jadi memang yang saya sampaikan kemarin ke Kak Ani, karena baru 1 bulan, nggak apa-apa dijalani dulu polanya yang kan sudah masuk di intermittent fasting kan ya. Nggak apa-apa dijalani dulu di intermittent fasting. Olahraganya saya lihat juga sudah sangat disiplin, ditambah sepeda juga ya setelah workout. Ya, setiap hari. Juga. Ya itu udah bagus, nggak apa-apa. Nanti kan begini, setiap orang itu ada namanya dia memiliki toleransi terhadap karbo. Setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang jadi saya jelaskan ada 3 jenis tubuh ya. Yang pertama itu ectomorph. Ectomorph itu orangnya kurus. Dia makan seberapa pun nggak akan bertambah berat badannya. Kalau sering kita lihat kan orang yang badannya kurus itu yang ectomorph. Dia memiliki toleransi karbo yang sangat tinggi. Jadi dia makan karbo sebanyak apapun, dia nggak akan bertambah berat badannya. Itu memang sudah secara metabolik memang seperti itu. Terus kemudian ada ectomorph, kemudian ada mesomorph. Mesomorph itu seperti saya ya, jadi ada kadar lemaknya dan juga ada massa ototnya. Terus kemudian yang terakhir itu adalah endomorph. Endomorph itu yang dia cenderung lebih kadar lemaknya lebih tinggi. Nah, orang yang biasanya memiliki kadar lemak yang lebih tinggi itu beberapa orang memiliki toleransi terhadap karbo yang sangat kecil. Dalam artian ketika dia mengkonsumsi karbo berlebih sedikit, berat badannya langsung akan bertambah. Dia kemudian kadar lemaknya juga akan bertambah dan karbo itu juga mengikat air, airnya juga akan bertambah. Nah, itu nanti yang untuk teman-teman yang di endomorph atau yang memiliki kadar lemak yang cukup tinggi, itu nanti untuk pola dietnya akan ada lanjutan di level 2, seperti yang sudah diikuti oleh Kak Dita. Nah, itu untuk mengakali untuk orang-orang atau teman-teman yang memiliki toleransi terhadap karbohidrat yang sangat kecil, dalam artian yang konsumsi karbo sedikit, misalkan kayak makan kue sedikit langsung tiba-tiba berat badannya bertambah segala macam. Itu yang harus nanti kita lakukan, setidaknya minimal ikut yang di diet level 1 itu selama 2 bulan dan olahraganya rutin. Setelah itu nanti kita akan naikkan di level 2. Dan yang perlu jadi catatan tadi, untuk timbangnya jangan setiap hari, jangan 2 hari sekali, jangan 3 hari sekali, tapi lakukanlah seminggu sekali dengan kondisi dan waktu yang sama. Jadi misalkan biasanya timbangnya di pagi hari ketika perut kosong, ya sudah di waktu itu aja. Jadi jangan menimbang lagi dalam kondisi perut kenyang atau habis makan. Itu karena nggak relevan nanti resultnya. Oke, begitu kan nih? Oke. Ada lagi nih. Monggo. Untuk porsi makan itu yang benar gimana, Mas Sigit? Maksudnya kalau saat ini yang dilakukan Orlin ini selalu apa ya? Dia ini sampai dicatat detail. Jadi Mama ini tadi bikin urap-urap ya. Urap-urap dia timbang, dia itu langsung browsing itu cari bener-bener aku ini makannya gini, cuman makan 940. Nanti aku makan ini apa? Cilembu itu, ketela Cilembu. Ya. Itu ini segini, beratnya segini, ini kalorinya segini. Saya ini sampai kamu nggak usah sampai kayak gitu, saya bilang gitu. Kamu stres sendiri loh kamu kayak gini, saya bilang gitu. Tapi nggak bisa mah, harus tak ukur berapa. Aku sehari ini sampai harus berapa. Aku nggak boleh lebih dari ini. Oke. Jadi saya ini yang istilahnya ngeladeni dia untuk makan itu saya sendiri bingung gimana maksudnya untuk porsi yang harus dia makan gitu loh. Kayak mungkin sayur berapa gram, untuk daging seumpama ayam berapa gram gitu. Maksudnya seperti itu. Solusinya cuma sabar aja, Kak. Sama berikan pengertian. Sama berikan pengertian. Kalau yang dilakukan Mbak Deolin itu sebenarnya belum waktunya. Sebenarnya masih belum waktunya karena kan maksudnya masih belum waktunya untuk menghitung-hitung seperti itu, masih belum waktunya.
Yang kita optimalkan itu adalah di pengaturan, di kombinasi dan timing aja. Jadi sampai menghitung-hitung nanti ada yang metode diet yang keempat itu ada yang penghitungan, tapi belum waktunya saya kasihkan sekarang gitu loh. Jadi nanti ketika sudah masuk di level 2 ada 2 pilihan. Yang pertama itu ada carb cycle, kemudian yang kedua itu calorie counting. Yang di calorie counting itu adalah nanti ketika sudah selesai di level 1. Jadi level 1 itu masih belum hitung-hitung dulu. Level 1 itu masih dikombinasi sama di timing dulu. Supaya membiasakan makanan-makanan yang dibutuhkan tubuh kita, terutama makanan-makanan yang whole food atau makanan-makanan yang utuh. Jadi bukan makanan-makanan olahan. Jadi misalkan kita ingin makan daging, ya makan daging, jangan makan bakso. Misalkan kita ingin makan ayam, ya makan ayam, jangan chicken nugget gitu loh. Jadi kan semua ada fasenya, Kak. Seperti kita sekolah gitu kan nggak langsung kuliah. Kita kuliah sekolah itu kan dari SD dulu, TK, SD, SMP, SMA, baru kuliah. Kalau materi itu langsung saya kasih yang anak SD, saya kasih langsung materi yang SMP, ya terjadi apa? Kan stres. Dia belum tentu bisa menerima. Beberapa orang bisa menerima, tapi belum tentu semuanya bisa menerima. Nah, itu yang ingin saya terapkan di sini adalah kita melakukan dietnya itu menjadikan lifestyle gitu, menjadikan sebuah habit, menjadi kebiasaan, bukan untuk mengejar menjadi kebiasaan, bukan untuk mengejar target jangka pendek. Setelah targetnya tercapai terus kemudian kembali ke pola yang lama, enggak, bukan seperti itu. Kita merubahnya itu step by step, kita merubahnya sedikit demi sedikit. Seharusnya Deolin yang ikut ini ya, jadi harusnya sedikit mendengarkan. Ini nanti saya record, ini sudah saya record, saya sudah record ini. Nanti kalau sudah saya ekspor, saya upload di YouTube, nanti saya akan share ke teman-teman member. Jadi nanti ini rekamannya private aja, khusus untuk teman-teman member, jadi tidak akan saya share ke publik. Jadi untuk teman-teman yang sudah gabung, sudah gabung di grup kita, tapi belum mendengarkan atau belum bisa join di Zoom meeting ini, bisa menyimak ini. Nanti Deolin bisa menyimak video ini juga. Ya, jadi intinya di pola diet kita itu adalah membenahi dulu. Membenahi. Yang diet level 1 itu adalah membenahi lifestyle kita, membenahi kebiasaan dulu, membenahi habitnya. Kalau nanti dirasa 2 bulan atau 3 bulan hasilnya kurang maksimal, baru yang masuk level 2. Level 2 itu akselerasi. Dan itu biasanya hanya saya perbolehkan dilakukan selama 2 bulan berturut-turut. Jadi setelah 2 bulan, nanti dia itu pasti ada rasa jenuh segala macam, itu stop dulu setidaknya minimal 1-2 minggu, kembali ke level 1. Kalau ingin melanjutkan lagi ke level 2 silahkan. Ya, yang paling penting adalah di diet ini kita membenahi pola hidup kita, asupan kita yang sebelumnya itu kurang maksimal, kurang bagus, itu menjadi yang lebih baik. Ya, jadi jangan berpikiran saya kalau pengen saya gabung ini pokoknya harus turun berat badan sekian. Nanti kalau sudah turun berat badan sekian, ya udah kembali ke gaya hidup yang sebelumnya, itu salah. Ya, jadi ini harus dijadikan sebuah habit. Ada target jangka pendek, ada target jangka panjang. Misalkan target jangka pendeknya 1 bulan turun 3 kilo, 4 kilo, boleh. Target jangka panjang misalkan 1 tahun saya ada turun sekian kilo, boleh. Atau target jangka panjangnya misalkan saya terbebas dari sakit ini, misalkan keluhan-keluhan ini dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, boleh. Banyak teman-teman yang memiliki gangguan hormon seperti kayak ada menstruasi yang nggak teratur segala macam, ada yang alergi segala macam, itu setelah mengikuti program ini setidaknya 3 bulan 4 bulan ada perubahan. Nah, itu yang di nilai plusnya itu banyak sekali sebenarnya, bukan hanya masalah timbangan ya. Jadi apabila kita itu membenahi tubuh kita, membenahi asupan kita itu sebenarnya bukan hanya timbangan, metabolik kita juga akan berubah. Ada satu ungkapan yang paling saya sering saya sampaikan, bahwa food is not only about fuel ya. Jadi makanan itu bukan hanya tentang kalori. Makanan itu banyak sekali, kompleks sekali, ada vitaminnya, terus kemudian ada probiotik, prebiotik, terus kemudian ada metabolik untuk optimasi imun sistem kita, terus kemudian ada untuk pertumbuhannya segala macam, terus kemudian untuk ada antioksidannya. Jadi sangat terlalu pendek kalau kita itu melihat bahwa makanan itu semuanya tentang kalori. Makanya saya bilang saya tidak akan kalau ada yang bilang, Mas ini di beratnya berapa gram, berapa kalori, enggak. Kalau dari sisi nutrisionis, kan saya nutrisionis. Kalau dari sisi nutrisionis kita nggak boleh hanya terlalu fokus ke kalori aja. Sama aja kalau kita seperti melihat mobil itu hanya melihat dari sisi kecepatannya aja. Padahal mobil itu kan komponennya banyak, misalkan ada kenyamanannya, joknya, tempat duduknya itu nyaman,
AC-nya nyaman, ketika kita berkendara itu nyaman, terus kemudian itu direm mendadak itu nyaman. Jadi banyak sekali komponen dalam mobil yang bisa kita nikmati, tetapi bukan hanya melihat pada kecepatan. Bukan hanya kecepatan maksimalnya sekian. Itu sama seperti kamera HP misalkan. HP kita melihat yang penting kameranya sekian, padahal di HP itu bukan hanya kamera. Misalkan di jaringannya, di wifi-nya, di kapasitas internalnya, di layarnya misalkan yang retina segala macam. Sama seperti makanan. Jadi makanan itu bukan hanya tentang kalori, berapa karbonnya, berapa itunya, enggak. Sebenarnya banyak sekali manfaat yang akan diterima oleh tubuh kita, asalkan kita itu lebih aware dengan makanan yang kita konsumsi. Makanya saya sangat kurang menganjurkan di tahap yang fase awal kalau kita itu menimbang-nimbang makanan, karena makanan yang whole food itu banyak sekali manfaatnya, ya. Makanan yang utuh ya, jadi bukan makanan yang olahan. Karena makanan yang olahan itu termasuk dalam kategori trans fat, misalkan cookies, terus kemudian ada chicken nugget, terus kemudian ada sosis segala macam gitu ya. Jadi kita fokus dulu, Kak Anik dan Kak Deolin, fokus dulu di pembenahan yang lifestyle yang ada sekarang. Target boleh, tapi jangan terlalu strict. Jangan terlalu saya harus sekian enggak ya. Yang harus kita lakukan sekarang itu adalah membenahi dulu. Dibenahi dulu yang kemarin, karena dengan gaya hidup yang kemarin terjadilah kondisi yang saat ini. Tugas kita adalah merubah habitnya dulu. Nanti kalau habit kita sudah terbiasa, cepat atau lambat lemak itu akan kalah kok. Yang kita lawan, yang kita benahi itu habitnya dulu, bukan lemaknya, ya. Karena lemak itu adalah hasil dari habit yang sebelumnya yang kurang benar. Itu ya. Jadi bukan fokus ke lemaknya dulu. Jadi bukan fokus ke kalorinya, tapi merubah habitnya dulu. Entah itu istirahatnya, entah itu olahraganya, dan olahraganya itu setidaknya enjoy dulu lah. Ya, jadi jangan saya udah olahraga gini, udah 10 hari olahraga tapi berat badannya nggak turun-turunnya gini, bukan seperti itu. Yang harusnya adalah saya olahraga karena tubuh saya itu membutuhkan untuk nge-boost metaboliknya, untuk mempercepat heart rate-nya segala macam. Jadi bukan hanya untuk mengejar target aja, itu bukan. Gitu Kak Anik ya. Tolong disampaikan ke Olin bahwa pembenahan lifestyle itu bukan hanya tentang turun berat badan, bukan hanya tentang kalori, tapi banyak hal yang akan diterima oleh tubuh kita, dan itu yang harus kita sadari. Seperti itu Kak Anik. Oke, terima kasih Mas Didit ya. Sama-sama Kak Anik. Oke teman-teman. Mungkin boleh Om aku tambahin Om. Boleh silakan. Untuk anaknya itu mungkin ya coba diulang deh, tonton video motivasinya deh. Jadi nanti dengan sendirinya dia tergambarkan gitu loh. Karena kan dia kan tidak interaksi secara langsung dengan Om Didit kan. Jadi dari mamanya dia laporin gini gitu, dari mamanya dia laporin gini gitu kan. Nah, jadi coba dia tonton video motivasinya dari Om Didit deh, Bu. Itu dengan sendiri nanti akan termindset ke dianya gitu loh. Itu aja sih. Justru mindsetnya yang penting. Ya nanti saya coba. Mindsetnya yang penting, pembentukan mindsetnya dulu yang penting. Ya, betul. Betul. Oke, teman-teman lainnya apakah ada yang ingin didiskusikan? Kak Andriani, Kak Kristi, Kak Susan ya. Kak Elva, Kak Meta, Kak Siti, sama-sama. Kak Tony, ada Kak Tony juga. Kak Yuska, Kak Yusrini. Ya. Selamat malam. Kak Elva ya? Iya. Ya, mau ada yang ditanyakan Kak Elva? Ya. Kak Elva dari Medan. Sudah masuk Kak Elva dari Medan. Sudah masuk. Ayo silakan. Iya. Mau cerita apa ya? Gak apa-apa, sharing aja. Kalau pengen sharing aja. Kalau ada yang tanya. Ya, sharing aja sih sekalian. Ya, mungkin ada saran dari Mas Diditnya. Boleh, silakan. Saya kemarin tuh masuknya sekitar Jan Oktober pertengahan, sekitar tanggal 20 atau pertengahan lah gitu. November, bukan Oktober ya, September. September Kak. September. September ya. Sekarang November. Awal-awal semangat, cepet turun. Setelah itu sempat jenuh atau gimana ya sama makanan rasa gitu ya. Karena kemarin saya sempat ngurangi garam gitu-gitu. Udah beneran kebanyakan sayur gitu-gitu kan. Sempat jenuh tuh sempat hampir
makan lagi seperti biasa, cuman nggak porsinya nggak banyak gitu. Tapi ya nggak cepet turun gitu, nggak ada, bisa dibilang turunnya dikit kali gitu atau bisa stagnan di situ. Terus saya udah semangat lagi, mulai lagi, tapi saya buat rasa makanan itu gitu. Tapi tetap nasi saya bisa dibilang jarang sekali. Tapi yang lain saya makan gitu. Untuk nasi saya kurangi lah gitu. Terus mulai berkurang lagi berat badannya. Terus sempat ada makan pas di cheating day-nya saya makanannya sedikit aja, ada yang karbo atau makan tom yum yang namanya ada bakso, udah naik lagi. Terus saya kemarin sempat nggak ngerti apa tuh CEF. Soalnya saya cuma baca cepet udah gitu ya, denger gitu. Ternyata oh gini, saya kan udah ngelakuin itu gitu. Saya biasanya sih yang tanpa saya sadari saya udah IF gitu. Saya seringnya setelah saya Halo? Sinyal hilang kayaknya. Elva? Hilang nggak Elva? Nge-freeze. Freeze. Kayaknya sinyalnya beliau ini. Oke, saya langsung tanggapi aja yang Kak Elva tadi. Tadi beliau sempat nge-mention tentang garam ya, natrium. Sebenarnya gini, garam itu, Kak Elva, halo? Halo Kak Elva? Ya, langsung saya tanggapi ya. Yang pertama tadi beliau sempat nge-mention tentang garam. Nah, ini garam ini sebenarnya paling sering diterapkan oleh teman-teman yang sudah masuk fase bodybuilding atau yang sudah mau kontes. Ya. Jadi kontes itu yang 3 hal yang supaya tubuhnya kelihatan kering banget itu ada 3 hal. Yang pertama itu garam, air, terus kemudian karbo. Nah, itu sebenarnya untuk kita saat ini itu tidak terlalu membutuhkan untuk fase yang cutting ya, itu termasuk dalam fase cutting atau dia itu yang masuk shaping. Jadi ketika saya ceritakan sedikit. Jadi bodybuilding itu ketika dia massa ototnya udah tinggi, terus kemudian fats-nya itu dia udah berkurang, dia akan masuk dalam fase namanya water manipulation atau manipulasi air. Manipulasi air itu ada 3 hal yang dimanfaatkan. Yang pertama itu adalah garamnya, yang kedua itu adalah air, dan kemudian yang ketiga karbonya atau nasinya. Nah, itu khusus tuh teman-teman bodybuilding yang akan kontes supaya kelihatan kering banget itu ya. Nah, yang terjadi adalah ketika mereka ngedrop menurunkan kadar garam di tubuh mereka itu, maka secara otomatis kadar airnya dia akan berkurang. Kelihatan akan berkurang sekali, dan makanya kelihatan dia akan tubuhnya itu kelihatan kering sekali, ototnya akan semakin kelihatan. Nah, tetapi teman-teman, ini yang perlu digarisbawahi. Ketika mereka itu sudah selesai kontes, mereka itu akan mengkonsumsi seperti biasa. Jadi airnya banyak, mengkonsumsi makanan yang ada garamnya sama karbo. Itu namanya loading lagi. Karena orang manusia itu tidak akan bisa bertahan sangat bagus ketika dia itu mengkonsumsi minim air, minim garam, terus kemudian minim karbo. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman di sini adalah garam itu bukan musuh. Garam itu bukan musuh besar kita. Jadi teman-teman kalau ingin masakan itu menggunakan garam, boleh. Diperbolehkan, jadi nggak harus tawar ya. Kalau teman-teman bodybuilding itu masak ayam pakai ayam kukus itu sampai nggak pakai garam, sampai nggak pakai apa-apa. Katanya teman-teman bodybuilding itu kayak makanan sandal jepit ya. Jadi nggak ada rasanya gitu ya, nggak ada rasanya gitu. Saya sempat ngobrol-ngobrol kemarin sama Chef Hendry juga, gimana Chef, enak nggak? Chef Hendry itu salah satu bodybuilder dari Master Chef Indonesia, sesi 2 atau sesi berapa itu. Dia hobinya memang dulu awalnya dia makan ayam yang dikukus. Gimana Chef rasanya? Nggak enak bro. Mas makanan kayak sandal jepit. Kalau saya suka makanan ya kasih bumbu aja gitu kan. Yang penting olahraganya sama olahraganya, terus juga gorengnya nggak terlalu banyak gitu kan. Nah, yang ingin saya sampaikan ke teman-teman bahwa adalah garam itu bukan musuh. Jadi garam itu tidak mempengaruhi kadar lemak di tubuh kita. Garam itu hanya mempengaruhi kadar air di tubuh kita. Karena semakin kita mengkonsumsi garam, semakin banyak, maka garam itu akan mengikat air di tubuh kita. Jadi seolah-olah
seolah-olah tubuh kita itu berat badannya naik, padahal itu hanya kadar air saja teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin masak boleh pakai garam, boleh, enggak masalah ya. Jadi bukan perlu ditakuti. Cuman yang perlu saya garis bawahi ketika teman-teman tadi seperti Kak Elva itu masuk ke cheating day, misalkan kayak makan tom yum, makan apa, saran saya ketika masuk cheating day itu sehari setidaknya mengkonsumsi 2 cheat meal supaya tidak kebablasan. Jadi misalkan hari Minggu waktunya cheating day. Yang satu harinya yang makan pertama misalkan makan tom yum, terus kemudian yang kedua pengen makan lagi misalkan pengen nasi goreng. That's it gitu loh. Setelah itu selesai habis itu baru kembali lagi ke pola yang normal gitu loh. Jadi bukan terus semakin kita bablas meneruskan makan cheat meal maka kembali lagi itu akan susah. Ya, itu. Terus kemudian untuk makanan yang digoreng masih diperbolehkan. Yang sangat saya anjurkan untuk dikurangi adalah gula. Karena gula itu dalam jumlah banyak atau sedikit itu tidak memberikan efek yang baik untuk tubuh kita, ya. Gula. Kalau sedangkan kayak garam itu boleh, makanan yang digoreng untuk lauk itu juga boleh. Terus kemudian yang untuk gula itu yang saya sarankan harus sangat dikurangi. Ya, kalau dihindari nggak bisa dikurangi. Misalkan mengkonsumsi madu itu boleh, tapi jangan sampai terlalu sering kayak mengkonsumsi boba, mengkonsumsi apa itu jangan terlalu sering seperti itu. Seperti itu Kak Elva. Tadi terputus ya? Ada yang Iya, terputus. Iya. Kalau untuk yang lain ini kalau kebiasaan saya memang ini berbeda mungkin tadi dibilang jangan timbang tiap hari ya. Kalau saya itu timbang tuh tiap hari. Jadi jangan stres nanti, jangan. Tapi saya lucu, saya menikmatinya bukannya stres. Jadi saya lucu. Jadi ada semangatnya gitu. Oh, naik ya. Oh, berarti hari ini gini gitu. Jadi kemarin tuh ada motivasinya ya, ada motivatornya timbangan. Iya, itu beda kali ya. Jadi kemarin tuh kan saya awal ikut bergabung, saya kenaikan berat badan selama COVID itu 10 kilo. Jadi saya ikut ini, iya 10 kilo itu saya stres. Saya rasanya rumah saya naik tangga sampai lantai 4, saya stres gitu, nggak sanggup naik gitu. Jadi keberatan semua lah pokoknya nggak bisa bilang sesak gitu. Jadi ikut ini program ini awal-awal berat, kardionya berat, saya sesak juga awal-awal, tapi lama-lama menikmati gitu. Saya yang 10 kilo itu tinggal 1 kilo lagi sebenarnya. Wow. Tinggal 1 kilo lagi. Jadi makanya saya bilang saya tiap pagi timbang itu setelah saya sholat subuh, saya kembali mau beraktivitas, saya itu timbang lagi. Oh ya, nah ya, oh berarti semalam makannya gini gitu. Jadi seperti semalam saya controller IF6 ya. Jadi ya. saya udah target. Oh, kalau IF6 nih besok bisa nih kurang lagi. Ternyata betul kurang. Jadi ini udah 9 kilo hari ini. Jadi agak senyum gitu. Agak dalam hati ada penghargaan apa yang mau aku kasih ya sama diriku gitu. Saking ada. Memang masih bisa dibilang gemuk gitu. Karena dari awalnya saya memang bukan orang yang kurus. Dari dulunya memang badannya seperti ini. Tapi dengan bisa cuma tinggal 1 kilo gitu sebelum COVID ini, sebelum COVID kemarin itu ya kan. Jadi itu udah penghargaan yang luar biasa gitu. Kemarin tuh saya nggak muluk-muluk pesan target harus sampai 20 kilo saya turunkan, enggak. Saya targetnya awalnya itu bismillah saya mau turun aja kembali sebelum COVID aja udah alhamdulillah gitu. Jadi setiap hari lebih bugar aja ya Bu ya? Iya, kembali seperti yang awal itu saya udah merasa enak, tapi setelah saya sekarang, saya pengennya turun lagi. Setelah sekarang, bajunya kembali, pakaian-pakaian saya udah bisa semua dipakai lagi, mau kurang lagi lah gitu. Kayaknya enak juga ini gitu. Tapi menurunkan itu ternyata berat gitu. Saya kan ngerasain gimana anak saya ikut tersiksa, mama yang diet kok kami ikutan yang makannya nggak beres gitu. Karena pengen mereka ya begini, yang begitu. Mamanya bilang, nggak mau mama, nanti mama pengen. Anggota rumah tangga jadi ini ya. Gitu. Itu sih. Ya alhamdulillah senang bisa
sampai 9 kilo tinggal 1 kilo lagi senang. Karena mikir 1 kilo ini targetku ada gitu-gitu. 1 kilo lagi targetku bisalah dalam seminggu ini ya gitu-gitu. Karena kalau dibilang 3 hari ya kayaknya kok sok kali mau 1 kilo gitu, biar aja targetnya mungkin seminggu inilah gitu. Saya kembali gitu-gitu. Jadi tapi gimana pun Mas, saya pengen naik level lah kalau dapat apa lagi gitu, dapat ilmu lagi gitu. Cuma saya nggak ada buat jurnal itu, saya nggak pernah mikir nulis gitu, nggak pernah kepikiran. Jadi gimana nih mau ikut gitu. Coba 1 minggu aja Kak Eva. Coba 1 minggu aja jurnalnya diisi, nanti store ke saya. Oh iya. Satu minggu aja, 1 minggu aja. Bahkan ada food journalnya yang sudah saya kirim ke email. Ada di attachment di lampirannya. Kalau misalkan nggak ketemu, bisa minta ke WA saya, nanti saya kirim secara manual ke WA. Coba 1 minggu aja, nanti kan supaya saya melihatnya lebih mudah. Nanti setelah itu bisa saya masukkan. Iya, saya sering sayurannya itu brokoli, wortel, sawi manis, seringnya gitu. Cuman saya kasih variasi rasa gitu. Jadi makannya makan kenyang, nggak mikir saya itu kelaparan gitu, enggak. Jadi saya tetap makan kenyang. Makan kenyang, nggak mau mikir, oh nanti saya lapar, nanti siang lapar gitu kan. Jadi tetap aja makannya nggak nakar berapa gitu, nggak peduli. Yang penting saya makan sayurannya banyak gitu aja. Betul. Baik. Iya. Gitu. Itu aja sih. Yang penting happy terus. Makan sayur, makan buah happy, udah itu aja. Dulu nggak kebayang kalau makan sayur aja kan. Tapi rupanya setelah saya kasih rasa enak gitu. Jadi bikin sayur dulu dikit aja belum tentu habis. Sekarang saya bawa buat jumbo pun tetap habis gitu. Buat porsi jumbo di rumah tetap habis. Siap. Oke. Mantap. Iya. Terima kasih banyak. Oke, ya terima kasih Kak Eva, sharingnya bagus sekali progresnya. Semoga nanti segera tercapai lagi ya target akhirnya. Amin. Oke, teman-teman yang lainnya apakah ada yang ingin join untuk diskusi? Kak, ada Kak Siti, Mas Kufa, ada Kak Meta. Iya, Mas Sigit. Iya, Kak Siti. Halo, apa kabar? Saya sih lebih mau jadi lihat aja sih. Kalau untuk workout-nya ini yang agak susah ya. Begitu? Kalau untuk time makannya sih bisa. Cuman workout-nya yang agak waktunya kurang. Jadinya kalau turunnya sih nggak maksimal kayaknya. Cuman alhamdulillah sih selama 1 bulan ini turun 3 kilo udah. Alhamdulillah. Cuman memang dari awal saya ikut bukan untuk pengen turun sih, lebih ke untuk gaya hidup saya aja biar lebih baik. Nggak lebih enak lah di badan sekarang alhamdulillah. Kalau untuk turun berat badan enggak. Kalau aktivitasnya yang harus 10 kilo aja. Aktivitasnya jam berapa sampai jam berapa? Apa aja Kak Siti? Kerja atau bagaimana? Oh, pagi itu kerja. Pagi udah nyiapin sarapan buat suami. Terus nanti berangkat kerja jam 7. Kalau waktu masuk siang sih masih bisa sih. Cuman kemarin sempet riwah soalnya anak saya kan lagi sakit. Jadinya nggak fokus sama workout-nya. Kalau saya di masalahnya sih workout-nya aja sih. Kalau untuk menggunakan IF itu selama ini saya pakai IF terus. Nggak pernah pakai yang awal reguler itu udah jarang. Hampir nggak pernah. Langsung ke IF alhamdulillahnya. Oke. Kalau weekend hari Minggu itu libur nggak ya Kak? Kalau weekend biasanya libur, cuman biasanya itu bangunnya agak siang. Soalnya kan memang kalau malam kan nemenin suami kerja sampai malam ya, kan ada ya di rumah kan ada usaha kecil, jadinya nemenin sampai malam. Terus kalau pagi terus habis bangun gitu kita langsung ke, nah saya kan satunya lagi mondok, jadi kita ke sana. Jadi untuk workout ini yang agak susah sebenarnya. Boleh sih, tapi kemarin jam 2 hari sekali ya Kak ya. Itu sempat sudah bisa 1 minggu, 2 minggu. Ini sih kadang 1 minggu cuma 1 kali. Jadinya agak ribet juga sih. Gimana cari waktunya? Usahakan setidaknya seminggu 2 kali aja.
Kak Siti. Jadi nggak usah terlalu sering kalau misalkan udah Gitu ya, Kak. udah terlalu ribet gitu. Misalkan kalau minggunya itu possible ya agak siang nggak apa-apa. Misalkan bangunnya agak telat. Yang penting sebelum makan, misalkan makan Maaf. Gitu. Misalkan makan pertamanya itu jam 11 siang, ya setidaknya jam 10 pagi itu bisa melakukan workout. Oh gitu ya Kak, sebelum sarapan sebelumnya ya, untuk workoutnya itu ya Kak, lebih optimalnya maksudnya. Kemarin yang aku lihat Zoom kemarin Mas Dwi pernah bilang, sebelum kita sarapan itu tadi, pagi enggak apa-apa, pokoknya paling enggak 1 jam sebelum ya Kak. Betul. 1 jam sebelum sarapan. Betul. Nah, usahakan sih, berarti minimal 2 minggu, 1 minggu 2 kali enggak apa-apa Seminggu ya Mas? 2 kali ya, jangan 2 minggu sekali ya, terlalu lama. Minggu 2 kali. Enggak, 1 minggu 2 kali maksudnya. Seminggu 2 kali oke lah. Target saya untuk turun berat badan enggak, cuman lebih pengen lebih sehat aja. Soalnya kemarin kan sempat pernah ini kan saya memang punya riwayat sinus ya. Kemarin itu sempat sering kambuh, tapi alhamdulillah sekarang udah jarang. Alhamdulillah. Memang kecapean gitu, udah mulai pusing. Sekarang udah enggak, alhamdulillah. Mantap. Motivasinya udah bagus Kak. Jadi bukan untuk turun berat badan, tapi untuk lifestyle, hidup yang sehat. Nanti berat badannya ngikutin sendiri kok. Bonus itu nanti. Bonus itu nanti. Udah sama kata Kak Elva tadi sih. Tiap hari kita kan pengen timbang tahu kita kemarin kita makan apa, jadi kita naik itu, oh berarti aku kemarin makan ini jadi berat kita naik. Ada motivasi tersendiri lah paling enggak. Jadi kita tahu berarti kita nggak boleh makan itu, sering-sering nggak boleh. Itu sih motivasi saya sebenarnya. Siap. Boleh. Tapi hati-hati stres ya Pak tiap hari. Alhamdulillah enggak, Mas. Soalnya memang saya kan bukan target untuk turun berat badan. Ya. Motivasi WO-nya ditambah kayak mandi gitu loh. Betul. Motivasi untuk jadi kalau kita ditambah. Lifestyle kalau kayak nggak WO tuh kayak nggak mandi, anggap aja gitu. Iya sebenarnya gitu. Pengen banget sebenarnya. Tapi sempat ngelakuin itu memang di badan juga enak sih kita workout kalau maksudnya rutin lah istilahnya. Iya, kayak mandi aja kan kita ada yang mandi santai, ada yang mandinya cuma cuci tangan, cuci muka gitu. Nah kayak gitu aja workoutnya. Jadi sedikit-sedikit aja, tapi ntar lama-lama akhirnya ketemu butuh nih olahraga gitu. Iya. Oke, ada yang disampaikan lagi Kak Siti? Udah sih Mas, itu aja sih. Cuma pengen tahu maksudnya workoutnya gimana. Soalnya memang kendala saya di situ aja. Kalau yang lainnya bisa lah. Alhamdulillah. Ya seminggu 2 kali ya, jangan 2 minggu sekali ya. Seminggu 2 kali. Iya. Salah ngomong, maksudnya 1 minggu 2 kali. Saya usahakan gitu Mas. Saya usahakan banget. Oke, terima kasih Kak Siti. Selanjutnya ada Kak Meta, mungkin ada yang ingin disampaikan, beliau udah videonya udah on. Kak Meta, halo. Iya, halo, selamat malam. Kak Meta dari Malang ya? Halo. Selamat malam. Iya, Malang. Iya. Ini maaf ini anak-anak. Enggak apa-apa. Iya, kalau saya udah 3 mingguan ya, tapi baru benar-benar melakukan protokol dari Mas Didit itu 2 minggu lah. 2 mingguan. Kayak yang tadi siapa tadi bilang yang masalah kalori itu ya? Iya. Ibu Ani dari Jember. Ya, itu saya sebelum ini ikut lifestyle combining ini emang sudah ikut diet kalori itu ya Mas ya. Jadi udah sedikitnya udah agak terbiasa gitu menghitung-hitung itu. Nah, setelah saya ikut ini, jadi semua saran-sarannya itu saya kayak kombinasikan gitu. Jadi saya IF setiap hari sudah terbiasa IF itu.
Halo Kak, putus-putus Kak Meta. Dalam 8 itu kalau sih halo Kak Meta. Ya, halo. Putus-putus Kak Meta tadi suaranya. Ya? Putus. Tadi suaranya putus-putus. Oh, putus-putus ya? Iya, iya. Oh, iya. Kalau apa namanya, saya kombinasikan IF, jadi saya IF 8 kan ya, IF 8 dengan 8 jam itu saya makan kalorinya itu, maaf ya Mas. Nggak apa-apa, suaranya. Kalorinya itu yang seperti yang biasa saya hitung itu. Kalau untuk perkembangannya sudah alhamdulillah udah dalam waktu 2 minggu itu udah lumayan turunnya. Terus lingkar-lingkar juga udah mulai berkurang. Itu gimana? Tadi kan katanya nggak perlu hitung-hitung juga ya. Tapi saya tuh cuman biar nggak kebablasan gitu loh. Jadi kayak gula itu kan juga kayak buah itu kan ada gulanya juga ya. Fruktosa. Nah kalau misal nggak saya hitung tuh jadi kayak apa namanya, buah berapa saya habiskan sendiri kayak gitu. Jadi biar sebenarnya untuk biar nggak kebablasan itu nggak kebanyakan gitu. Itu gimana? Oke, siap. Jadi begini, tadi kan menjelaskan yang pertama tadi kan untuk Deolin tadi putranya Kak Ani itu kan memang baru mulai ya. Jadi baru memulai. Targetnya adalah melakukan penurunan berat badan. Nah, kalau baru mulai, memang yang lebih baik adalah tanpa melakukan penghitungan kalori supaya apa? Supaya kan tadi itu kan saya lihat ada tekanan tersendiri ya tadi Kak Deolin tadi. Saya udah makan segini, udah berapa gram segini, udah mengkonsumsi sekian banyak, tapi kok efeknya nggak terlalu signifikan, bahkan berat badannya naik. Gitu. Nah, itu yang kita hindari adalah perasaan seperti itu. Jadi perasaan seperti dalam tekanan bahwa melakukan ini itu harus resultnya harus langsung sekian, harus mendapatkan hasil yang diinginkan gitu loh. Itu yang akan kita hindari ketika kita itu tidak melakukan penghitungan kalori. Kalau Kak Meta itu ingin melakukan penghitungan kalori, tapi itu bisa katakanlah tidak terlalu tertekan, tidak terlalu stres, silakan. Tidak masalah, ya tidak masalah mau sambil dihitung silakan. Tapi yang penting adalah tujuannya itu untuk controlling supaya tidak over seperti itu. Bukan langsung ketika Kak Meta menghitung sekian, besoknya harus turun sekian, itu enggak, itu kurang relevan ya, karena prosesnya itu membutuhkan waktu berhari-hari. Kalau waktu hanya dalam waktu 1 sampai 2 hari itu biasanya adalah kadar airnya saja, itu belum masuk ke fats-nya. Ya. Saya juga punya banyak member, banyak teman-teman saya, ada member yang offline, yang private, itu berat badannya 135 kilo. Dia makannya hanya 1 hari sekali, one day meal, OMAD ya. Itu padahal asupan kalorinya dalam sekali makan itu nggak sampai 1000 kalori. Tapi berat badannya malah naik, malah banyak lebih sering stuck-nya. Itu yang akhirnya dia itu dengan polanya yang seperti itu dia lebih stres karena apa? Dia memaksa hanya sehari makan sekali, kalorinya sangat dibatasi, yang terjadi tubuhnya itu nggak ada perubahan. Makanya tadi yang saya sebutkan ada tipikal tubuh kita yang saya jelaskan ada toleransi terhadap karbonya yang masuk kategori endomorph atau yang cenderung agak besar, memiliki kadar lemak yang tinggi, itu memiliki toleransi karbohidratnya itu sangat rendah. Jadi ketika dia mengkonsumsi karbo sedikit aja, berat badannya akan berpengaruh. Ya, jadi yang kalau misalkan Kak Meta ingin melakukan pengaturan atau penghitungan kalori, silahkan. Tapi tujuannya adalah untuk controlling saja. Bukan dalam artian saya pengennya mengkonsumsi sekian kalori, besoknya harus turun. Itu nggak bisa seperti itu. Kalau untuk controlling silahkan. Terus kemudian tadi ada buah-buahan mengandung gula. Iya, gula. Tapi gulanya itu bukan glukosa, tapi fruktosa. Sedangkan fruktosa itu juga mengandung phytonutrients dan juga mengandung fibers. Jadi sebenarnya buah-buahan itu bagus untuk tubuh kita, tapi dalam artian dengan jumlah kadar yang normal. Jadi tidak over, tidak terlalu banyak. Katakanlah mau makan sekali makan apel 2
2-3 biji nggak apa-apa. Tapi jangan terus 1 kilo dimakan sendiri. Misalkan ada mangga, beli 1 kilo dimakan sendiri, itu jangan. Itu terlalu berlebih. Jadi berbeda juga dengan gula seperti Lagi musim Mas mangga. Gimana? Gimana Kak? Lagi musim mangga. Iya, lagi musim. Kalau nggak dikontrol, bablas itu. Bablas, ya. Tetap aja sebenarnya buah-buahan itu gulanya berbeda dengan gula yang seperti di cake atau di roti ya. Jadi gula yang ada di buah-buahan itu termasuk fruktosa, dia juga mengandung fiber atau serat dan juga mengandung fitonutrien. Manfaatnya banyak, tapi tetap dalam skala yang skala yang kita kontrol. Jadi jangan loss gitu ya, jangan sampai berlebih. Itu sih Kak Meta. Oke, teman-teman yang lainnya, apakah ada yang ditanyakan? Ada Kak Andriani, Kak Iya, Christine. makasih Mas. Sama-sama Kak Meta, Kak Christine, terus kemudian Kak Lulu, ada dari Jombang, Kak. Terus kemudian ada Kak Tony dari Surabaya, Kak Yiska, Kak Yusrini. Ayo, apakah ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan? Halo, teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan progresnya? Kak Lulu ini dari Jombang, kalau nggak salah ya. Kak Tony. Atau teman-teman tadi sudah tanya, misalkan Kak Dita, Kak Elva, Kak Siti, Kak Veta ingin ditanya. Oh, ada Kak Tony. Silakan Kak Tony, mau tanya atau ingin disampaikan. Halo, selamat malam. Saya baru gabung itu Oktober 23 ya, Mas? Ya, Oktober. Sekarang sudah ke 29 November, jadi 1 bulan. Awal itu sebelum 23 itu masih 65. Sekarang itu sudah hampir 60 lah. Target nanti 1 minggu itu targetnya 1 kilo untuk loss. Nah, kadang gini, untuk meal itu kadang terkontrol, kadang enggak ya, namanya masih belum terbiasa ya. Ya itu tadi habitnya itu mungkin masih kurang. Untuk olahraga atau workout itu ya ini sesuai dengan schedule yang Mas Didit kasih. Nah, itu juga enggak setiap hari, jadi ada jeda 1 hari, 2 hari. Kadang saya selingi jogging di luar untuk untuk menghilangkan stres supaya enggak bosen di rumah workout-nya. Nah, pada saat yaitu tadi kebetulan saya pakai timbangan digital ya. Jadi mungkin akurasinya mungkin kurang atau gimana, saya enggak tahu kalau dibandingkan sama timbangan jarum. Nah, itu kadang gini Mas. Misalnya sekarang saya tuh ngerasa, wah ini kayaknya naik nih. Nah, kemudian saya timbang, loh kok nggak naik ya? Maksudnya tetap. Jadi misalnya gini, wah ini mungkin hari ini 63. Terus saya timbang kok kayaknya hasilnya kok nggak 63, kok malah 62 gitu. Terus kadang tidur gitu ya, namanya habis timbang gitu kan kepikiran semalamnya. Terus besok laginya saya timbang lagi, kok malah turun gitu, kok jadi 61 sekian. Ini saya bingung juga, maksudnya timbangannya nggak akurasi atau gimana, atau kondisi tubuh masih menyesuaikan atau gimana. Saya juga kurang ngerti. Jadi pada saat naik itu terus turun itu kadang jelok gitu. Misalnya kadang 63 terus ke 61, malah hampir menyentuh 60 loh. Padahal tadi itu saya ngerasanya gemuk gitu, kok tiba-tiba kenyataannya pas waktu timbang itu kok enggak gitu. Malah turun ya? Iya, malah turun. Jadi gimana ya, maksudnya apa efek dari WO-nya itu atau gimana? Saya juga kurang tahu. Untuk meal itu ya kadang nurut yang meal plan-nya Mas Didit. Kadang saya ya namanya manusia pasti ada double-nya. Jadi kadang saya juga agak ada selingan gitu supaya enggak bosan. Terus untuk cheating day itu enggak, maksudnya kan kalau di meal plan-nya Mas Didit kan cheating day boleh 1 minggu sekali. Ya. Nah,
Kalau saya lebih nggak gitu, maksudnya cheating day itu kalau ada misalnya lagi kepingin nemen itu baru cheating day, jadi enggak 1 minggu sekali. Gitu maksudnya. Kadang 2 minggu baru cheating day atau 3 minggu baru cheating day. Maksudnya kalau cheating day itu paling medok itu makan bakso. Iya, untuk untuk kayak makanan sing lain-lainnya misalnya kayak boba apa itu enggak begitu ya. kepikiran atau enggak kepingin atau enggak kepikiran. Jadi paling medok ya cuman bakso atau mie ayam gitu. Itu kan memang apa ya istilahnya kan lagi pingin gitu loh. Ya gitu aja. Oke. Yang saya tanyakan ya itu tadi kok timbangan itu kok kadang-kadang enggak konsisten ya maksudnya. Maksudnya gini, saya kadang ngerasa gemuk nih, wah gemuk atau naik nih, terus pada nyatanya loh kok enggak gitu, kok malah turun atau enggak kok malah tetap gitu. Saya ngerasanya gitu sih. Jadi piye ya ngerasa apa Itu sebenarnya bagus malah Kak Tony. itu Sebenarnya itu malah bagus. Jadi memang semuanya kan kita nggak bisa main pakai perasaan ya. Kita mainnya kan pakai data ya kan. Akhirnya kan dengan kita timbang itu kan datanya juga keluar. Biasanya timbangan itu ada deviasi atau toleransi itu cuma 200 gram. 200 gram ya. Tapi kalau ada penurunannya sampai 1 kilo, 2 kilo itu jelas bukan kesalahan dari timbangannya ya. Memang kenyataannya seperti itu. Jadi memang kan ada biasanya di timbangan itu kalau timbangan digital yang katakanlah hanya sampai 5 kilo, itu deviasinya biasanya 5 sampai 10 gram. Kalau timbangan badan itu biasanya deviasi atau toleransinya itu 200 gram lah, 100 sampai 200 gram. Jadi harusnya itu katakanlah pasnya itu 60 kilo, kadang-kadang bisa 60 kilo 200 gram atau 59 kilo 800 gram. Jadi ada deviasi naik turun toleransinya. Itu biasanya kalau timbangan badan sih kalau yang digital antara 100 sampai 200 gram deviasinya. Tapi kalau ada progresnya sampai 2 kilo, 3 kilo, 1 kilo, ya itu kondisi sebenarnya gitu loh. Memang kita tidak bisa main perasaan. Kalau main perasaan ya semuanya nanti akan terluka ya akhirnya ya. Iya. Kita main data aja, gitu. Main data aja. Kalau pakai timbangan kan data kelihatan gitu ya. Itu udah bagus progresnya Kak. Kalau santai itu enak turun satu bulan 5 kilo gitu ya santai, nggak kerasa kayak diet ya. Itu luar biasa, udah bagus sekali. Kan fundamentalnya udah dapat. Fundamentalnya udah tercapai bahwa itu kan jadi habit. Kalau cheating day itu memang sebenarnya hanya fasilitas untuk kita itu menyalurkan apa yang sebelumnya diidam-idamkan kan kadang kita itu yang biasanya itu makan makan segala macam omnivore itu makan makan semuanya lah ya makanan anaknya dimakan, makanan di warung dimakan, makanan apa aja dimakan semua gitu kan. Itu tujuannya supaya nggak merana gitu, nggak kemerungsung. Jadi seminggu sekali itu dalam artian ya bolehlah makan apa, mau beli apa boleh seminggu sekali dalam satu cheating day, tapi maksimal 2 meal. Tapi kalau misalkan kayak Kak Tony itu sampai 2 minggu nggak cheat day dan nggak ada perasaan pengen cheat, oh itu bagus sekali, nggak masalah. Katakanlah 2 minggu sekali pengen beli mie ayam, bakso, mie ayam kan kalau cowok itu kan biasanya cenderungnya makanannya kan yang gurih ya. Gurih, pedas, asin gitu ya. Kok cewek kan, apalagi kalau lagi period itu kan cenderungnya pengen yang manis gitu, manis terus yang bikin moodnya itu enak. Kalau cowok itu kasih makanan asin, pedas udah keringetan semua udah seger gitu. Kalau cowok itu seperti itu. Kalau cewek kan, kalau cewek itu kan makan apa manis, coklat atau minumannya manis, habis itu moodnya enak, beda-beda ya. Kalau bakso sama mie ayam itu masuk akal sekali, nggak masalah sih. 2 minggu sekali, kalau seminggu sekali pun sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau 2 minggu sekali itu juga udah luar biasa bagus sampai nahannya selama itu gitu. Itu bagus sekali katanya. Iya. Terima kasih bimbingannya selama ini. Sama-sama Kak. Nanti kalau ada yang ingin disampaikan bisa di chat di WA atau di grup ya. Oke, siap, baik. Siap, sama-sama. Oke, teman-teman yang lainnya, apakah ada yang disampaikan atau ditanyakan lagi? Masih itu Mas yang tadi. Kak Eva, oke silakan Kak Eva. Iya, dengan apa Kak Tony tadi ya bilang timbangannya udah berkurang tapi perasaan masih gemuk gitu ya. Saya juga ngerasain, kalau saya gini, saya kemarin itu waktu turun 5 kilo awal, saya merasa
saya udah ramping gitu, kok perutnya udah kecil gitu ya kan. Nah di saat 9 kilo saya udah turun, kok saya perasaan perutnya gemuk ya gitu, kok perasaan lebih besar ya. Ada gitunya, cuman saya tetap timbang, berarti ini timbangannya nggak bohong, ini nggak bohong. Jadi entah, nggak tahu itu perasaan apa gitu ya. Pokoknya waktu 5 kilo itu turun, kempes, perutnya kempes, itu senang kali. Kok di 9 kilo perasaan perutnya besar ya gitu. Paling enak pakai itu Kak Alfa, pakai meteran kain. Yang biasa diukur itu 4 bagian. Yang pertama itu lingkar perut, terus kemudian yang kedua itu lingkar dada, yang ketiga itu lengan bagian atas ini, terus kemudian yang keempat itu paha bagian atas. Itu yang paling gampang. Pakai meteran kain. Jadi misalkan 1 minggu atau 2 minggu sambil dicatat. Untuk konsumsi pribadi sih nggak usah di-share. Itu kan personal ya, untuk personal. Jadi misalkan sebelumnya lingkar perutnya sekian, terus kemudian lingkar lengannya sekian. Itu sebenarnya Kak Evi yang dari Sidoarjo itu sebelumnya gitu. Awal-awal dia gabung, Mas berat badan saya kok tetap, tapi saya ukur lingkar perutnya celana saya yang sebelumnya nggak cukup, sekarang cukup. Nah dari situ dia mulai ada motivasi lebih tinggi lagi. Ternyata setelah dicek itu massa ototnya nambah. Jadi fats-nya atau kadar lemaknya dia berkurang, tapi massa ototnya dia nambah karena dia untuk workout-nya itu 2 hari sekali rutin. Nah di situ terus kemudian dia ngukur celananya, bahkan celananya yang celana anaknya aja dipakai sama dia. Itu kemarin dia sempat share ke saya. Wah ini ternyata terus kemudian saya dikirimin fotonya, wah kayak ABG lagi, sama anaknya itu kayak kakak adik ternyata. saking turunnya drastis sekali, berapa belas kilo kemarin itu terakhir 14 kilo nggak salah. Tapi itu memang prosesnya panjang sekali. Dia fokusnya di diet level 1 aja. Dia nggak ke level 2. Dia hanya di intermittent fasting. Di intermittent fasting dia mainnya itu dikombinasi sama di timingnya aja. Pernah saya masukkan di diet yang level 2, dia nggak bisa menikmati, nggak nyaman gitu loh. Akhirnya saya kembalikan level 1 aja, Kak Evi. Ternyata lebih bagus. Gitu. Sebenarnya diet level 1 itu apa ya? Bisa sekali dioptimalkan, asalkan kita itu sabar. Terus kemudian workout-nya atau olahraganya itu jangan sampai lupa. Itu ya, jangan. Ya tetap harus dilakukan lah. Terus dilakukan lah, seminggu 2 kali lah. Saya menikmati. seperti lifestyle sih, saya sama suami udah menikmati pola makan, semuanya udah saya nikmati. Cuman kadang kan, ya seperti saya bilang kemarin targetnya cuma sampai kembali sebelum COVID, tapi sekarang pengen lagi gitu, 10 kilo lagi gitu. Itu aja sih. Iya. Oke, siap. Sama-sama. Oke, teman-teman, apakah ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, akan saya akhiri. Ternyata hampir 1,5 jam lebih loh ya, hampir 2 jam kita ngobrol-ngobrol, nggak terasa emang kalau gini. Apalagi nanti, Kak Dita, ada yang tanyakan Kak Dita? Ya silakan. Ya, Mas Didit, yang saya tanyakan via WA kemarin yang untuk level 2 yang HFD, itu jumlahnya gimana ya Mas Didit? Sering pusing itu kurang atau gimana? Oh iya, yang itu ya, yang sering pusing itu ya? Ya, itu nggak maksudnya porsinya berapa banyak? Sebenarnya kalau pusingnya itu kalau gini Kak, pusingnya itu pusing sampai kunang-kunang gitu atau cuma kayak ngeliut gitu? Apa yang istilahnya ngeliut itu ya? Pusingnya gimana ya? Bukan geliang gitu, enggak, cuman kayak pusing lapar. Kayak pusing lapar gitu. Pusing lapar. Iya. Itu Kak Dita. Tapi jumlah yang dimakan itu gimana? Kadang-kadang misalnya goreng ikan, makan separuh itu udah kenyang kan, udah terbiasa tidak banyak kan. Tapi baru lihat sebentar terus kayak lapar tapi belum jamnya makan lagi kan kalau dari jadwalnya. Kalau minyaknya konsumsi nggak Kak Dita, MCT-nya, medium chain triglyceride. Minyak MCT. PCO-nya. Iya. PCO-nya itu sebelum makan kan? Sebelum meal. 2 sendok makan sebelum makan ya. Sering lupa sih. Sering lupanya. Itu mungkin Kak yang perlu dirutinkan. Jadi source energinya biar langsung kerubah gitu kan ketika kakak HFD itu kan
kondisinya kan low glucose ya. Nah, Ya. low glucose itu dibantu dengan MCT itu supaya bisa men-switch sumber energinya, bisa membantu switch sumber energi. Kadang-kadang kita harus bantu pakai MCT-nya itu, pakai minyaknya itu. Ya. Nah, Kalau HFD kan berarti hanya lunch sama dinner kan tanpa snack di tanpa snack tengah time. kan. Kalau mau snack time itu, boleh sih, tapi mungkin kayak buah alpukat gitu sih. Ya, ini susah lagi nggak ada. Susah emang. Itu kalau misalnya kapan itu ya pernah VCO-nya nggak lupa, ya VCO-nya tidak lupa, tapi tetap pusing. Oh, kalau tetap pusing itu yang saya sarankan kemarin. Hati itu ya. Iya. Amis ya. Ya kalau nggak suka. Hati sapi hati sapi itu paling bagus loh Kak. Paling bagus dari sisi nutrients itu sangat lengkap hati sapi itu. Vitaminsnya banyak, zat besinya banyak, proteinnya banyak, vitaminnya terutama banyak banget vitaminnya itu. Sebelum saya mendalami nutrisi itu hati sapi itu makanan apa sih kayak gitu loh. Tapi ternyata hati itu gede banget ternyata. Hati ayam itu yang nomor 2, nomor 1 justru hati sapi. Amisnya memang luar biasa. Makanya kalau saya minta tolong asisten rumah tangga saya kok bikin hati sapi dikasih pedes-pedes gitu. Jadi biar nggak begitu, biar tersamarkan untuk amisnya. Jadi dimasak kecap sama terus dikasih pedes gitu. Dulu sih suka, sekarang udah nggak suka sekarang. Keluar lagi Mas, keluar lagi. Itu kemungkinan kalau kayak pusing atau kayak geliang gitu, ada biasanya tensinya rendah, terus kemudian itu glukos dalam darahnya itu rendah, terus kemudian yang ketiga itu zat besinya rendah. Itu 3 hal itu yang biasanya paling sering terjadi. Tapi kalau kondisi HFD itu paling sering terjadi berarti glukosnya rendah. Glukosnya rendah. Enggak masalah sih sebenarnya. Bisa diboost sama makanan yang sama asupannya tinggi untuk fatnya. Itu kemarin sempat yang pas bosen banget kan saya sehari cuma makan telur Mas, telur rebus. Nah itu sampai 7 ya Mas. Gak apa-apa. Sampai 7. Jadi ini sendiri. Gak apa-apa. Yang tampungnya sampai 7. Gak apa-apa. Yang penting olahraganya masih bagus ya. Karena tetap ada kolesterolnya kan tetap kolesterolnya di itunya. Makanya tetap kita akali dengan aktivitas olahraganya yang kita tambah kalau makan telur itu. Ya kalau WO-nya sih saya tetap misalnya Senin, Rebo, Jumat gitu terus aja sih nggak bolong. Oke. Berarti itu kalau pusing bukan porsinya yang ditambah ya, memang karena glukosnya yang turun ya. Iya. Low glucose. Ya. Nggak masalah. Saya kalau jadwalnya WO gitu malamnya nggak bisa tidur Mas. Kenapa Kak? Semangat pengen segera hari WO malahan. Tapi kalau begitu HFD saya malah stres. Duh, besok makan apa, masak apa. Itu malah yang terbebani yang di HFD-nya. Kalau di HCD-nya jadwal WO malah mbok yandang pagi gitu. Ya, pagi gitu ya. Nggak sampai. Kalau di HFD HFD favorit saya sate kambing. Sate kambing, saya juga nggak suka Mas. Aduh, enak loh kalau di HFD itu. Enak. Saya senang banget ya. Saya cuma makannya telur, ayam sama ikan soalnya. Iya, oke deh Mas. Okay. Ya, makasih Mas Sigit. Sama-sama. Ya. Oke, teman-teman semuanya, hampir 2 jam kita diskusi, sudah sharing semuanya. Saya luar biasa progresnya ya, meskipun kayaknya pasif di grup, pasif di WA, ternyata progresnya udah luar biasa teman-teman semua. Nanti bulan depan kita akan bikin meeting lagi karena jadwalnya ada 1 bulan sekali. Sebenarnya bisa sebulan 2 kali ya kalau peminatnya banyak, tapi ini kan tidak terlalu banyak ya, cuma berapa orang, nggak sampai 20. Kalau nggak sampai 20 saya bikin sebulan sekali, tapi kalau lebih dari 20 saya bikin sebulan sampai 2 kali, nggak apa-apa supaya lebih itu. Nah ini nanti saya record, nanti saya share teman-teman member lainnya supaya bisa tetap ikutan mendapatkan informasi yang ada di meeting ini.
Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Saya tutup untuk meetingnya malam ini. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman nanti bisa lebih fokus lagi menjalani program. Kalau ada keluhan atau ada kendala bisa langsung share ke grup atau di WA saya pribadi ya. Ya, terima kasih Mas Ya, Didi. terima kasih teman-teman semuanya. Terima Ya, kasih. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.